Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu yaitu yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kita sangat setuju dan kita sepemahaman kalau orang-orang di dunia ini sangat membenci orang lain yang berlaku atau hidup sombong. Siapapun kita, mungkin kita tidak suka kepada orang yang angkuh, sombong. Tapi perenungannya adalah jangan-jangan kita adalah orang-orang yang masuk dalam kategori itu. Maka supaya kita terhindar daripada apa yang hal kita benci tetapi kita melakukannya tanpa sadar atau bahkan kita menikmatinya, maka firman ini sangat perlu sekali kita perhatikan dan kita hidupi. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam kehidupan ini ternyata kita diminta untuk hidup bukan hanya untuk diri kita saja. Supaya dikatakan di sana dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Jadi hal yang membuat orang sombong, angkuh, cenderung mementingkan diri sendiri adalah karena mengutamakan diri sendiri. Padahal firman ini mengatakan supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Berarti kita harus membebaskan diri dari segala hadirion atau roh hadiri dalam bahasa Batak. Apa yang dimaksudkan dengan firman ini, Inang? Yang dimaksudkan dalam firman ini, Bapak Ibu, ketika kita menerima, mempercayai, mengimani kematian Yesus Kristus, kita meyakini juga itu terjadi untuk pembenaran atau bahkan keselamatan kita, Bapak Ibu. Kematian Kristus bahwa kita juga mati di dalamnya, mematikan manusia lama kita. Pernyataan singkat ini tidak bersyarat dan tidak dapat dibatasi untuk mengacu hanya kepada mereka yang telah dibaptiskan dan dengan demikian telah mati bersama dengan Kristus. Tetapi di dalamnya, dalam kenyataannya bahwa Kristus telah mati bagi semua orang, harus disimpulkan dengan mereka semua sudah mati. Jadi ketika kita menerima kematian Yesus Kristus, kita semuanya sudah mati. Kematian yang universal adalah penyebab dari kematian Kristus, bukan akibatnya. Jadi ketika kita meyakini, mengimani Yesus Kristus yang mati itu, kita juga sudah turut mati di dalamnya, itu mematikan manusia lama kita. Maka ketika kita telah meyakini manusia lama kita telah dimatikan, berarti kita sudah hidup baru, dan orang-orang yang hidup baru yang menerima Yesus Kristus tidak sibuk lagi dengan dirinya sendiri, tetapi dia hidup untuk kemuliaan Allah. Maka ketika dia menyadari hidupnya hidup baru, hidupnya telah dibarukan oleh Yesus Kristus, maka setiap perkataannya, setiap tingkah lakunya, pemikirannya, rencananya itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Itu merupakan orang-orang yang telah mati dan hidup dan dihidupkan kembali hanya untuk Allah. Dan di dalamnya kita telah dibangkitkan. Jadi di dalam kehidupan kita tidak kasih lagi dengan diri kita sendiri, tetapi semua hal yang kita lakukan harus selalu dalam satu perenungan. Apakah ini sesuai dengan kehendak Allah? Apakah rencanaku ini sesuai dengan kehendak Allah? Apakah perkataanku ini sesuai dengan kehendak Allah? Apakah tingkah lakuku ini berkenan di hadapan Allah? Kata-kata atau bahkan pertanyaan-pertanyaan itulah yang perlu disampaikan di dalam diri setiap orang supaya dia memahami dan mengetahui hidupnya yang baru itu adalah hanya untuk pemuliaan Allah. Nah, jikalau demikian Bapak Ibu, kita diminta senantiasa mengevaluasi diri kita, memahami diri kita, apakah sudah semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini Bapak Ibu, saudara-saudariku, firman ini mau mengajak kita, mau mengarahkan kita, mari serahkan seutuhnya dirimu kepada Tuhan, karena kita telah ditebus dan dibangkitkan dalam Dia,
dan kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami memaknai hidup baru kami, yaitu dengan memperhatikan apa yang boleh menyenangkan hati Tuhan, apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami rencanakan dalam hidup ini sesuai dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami tidak menuruti lagi diri kami, atau bahkan selalu mementingkan, memikir-mikirkan diri kami, tetapi kami memikir-mikirkan apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu ini, berkati seluruh pendengar renungan setiap harian ini, dan juga berkati bangsa dan negara kami. Berkatilah dunia ini Tuhan, biarlah kami semakin memahami dan memaknai Tuhan menciptakan dunia ini, menciptakan seluruh manusia dalam perkenanan Tuhan. Biar kami bersepakat Tuhan untuk dapat terus memuji dan memuliakan Tuhan selama Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan di dunia ini. Terima kasih Allah Bapa kami berdoa dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.